Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo kawan-kawan programmer dimanapun berada. Jumpa lagi dengan saya Sugi di channel Fosalgo. Di video singkat kali ini kita akan membahas tentang bagaimana cara mengcompile source code Java dengan cara yang lebih ekstrim. Oke, caranya adalah dengan menggunakan terminal atau command prompt ya. Jadi kita sudah punya, ada dua source code saya ini. Ada source code halo.java. Kita buka dulu pakai notepad. Oke, ini isinya cuma menampilkan saja halo kawan-kawan. Kemudian saya punya juga ini source code kalkulator penjumlahan. Dia menampilkan hasil penjumlahan dengan ada inputnya ya. Jadi ada inputnya A dan B. Kemudian dia ada operasinya, hasil sama dengan A tambah B. Kemudian nanti dia tampilkan hasilnya. Oke, kita akan jalankan dia melalui CMD. Oke, untuk menjalankannya melalui CMD ini ada dua perintah yang digunakan, yaitu pertama adalah perintah untuk mengcompile, yaitu untuk mengkonversi source code Java ini menjadi bytecode, menjadi file halo.class. Kemudian perintah selanjutnya adalah untuk menjalankan programnya. Oke, di sini kita masuk CMD, kita bisa lewat sini saja. Kita tuliskan CMD di sini, enter. Oke, kita langsung diarahkan di sini di command prompt-nya, kita diarahkan ke direktori yang tempat dimana kita menyimpan source code tadi ya. Oke, atau kita kasih begini saja supaya kelihatan. Oh, enggak kelihatan ya. Kasih begini, digeser sedikit. Oke, di sini kita punya dua file. Jadi kita jalankan yang halo dulu, halo.java. Caranya adalah kita gunakan perintah javak untuk mengcompile javak halo.java. Jadi setelah saya run ini nanti, pada saat saya enter maka dia akan menghasilkan sebuah file di sini, yaitu file halo.class. Kita enter di sini. Selesai, dia menghasilkan file halo.class. Oke, selanjutnya file halo.class ini kita jalankan dengan perintah java kemudian halo tanpa ekstensi ya, tidak ada .class-nya, tidak ada .java-nya. Kita enter, nah dia jalankan. Teks yang di dalam source code tadi saya adalah halo kawan-kawan programmer. Ini halo kawan-kawan programmer. Oke, sesederhana itu. Kemudian bagaimana jika programnya mempunyai input lewat scanner ya? Seperti ini ada input scannernya. Ada dua variabel yang diinput lewat scanner. Jadi kalau case-nya seperti ini maka kita butuh sebuah file baru untuk membuat inputnya. Kita bisa buat file teks di sini. Teks dokumen. Kita beri nama misalnya inputan, input atau inputan. Input.txt. Kemudian di dalamnya kita isi dengan nilai dari variabel yang kita input. Misalnya saya mau masukkan di sini A-nya adalah 12, B-nya 13. Maka saya tulis di sini 12, kemudian enter 13, seperti itu. Sederhana sekali. Saya save ini. Kemudian saya kembali kemari. Sekarang saya mau jalankan dia. Saya mau compile lagi nih kalkulator penjumlahan.java. Jadi caranya adalah saya javak dulu pakai javak. Kemudian nama filenya kalkulator, file source code-nya ya. Kalkulator penjumlahan .java. Saya enter. Kemudian dia menghasilkan di sini file kalkulator penjumlahan.class. Kemudian saya panggil lagi nih kalkulator penjumlahan.class untuk menjalankan programnya ya, hasil compile-nya java, kemudian kalkulator penjumlahan. Saya edit saja ini. Sorry. Kalkulator penjumlahan tidak ada ekstensinya. Nah, tapi di sini saya panggil file input txt-nya. Caranya saya gunakan tanda ini, tanda lebih kecil, kemudian nama filenya input. Tergantung nama filenya di sini ya. Kalau inputan juga. Saya gunakan tadi input.txt. Kemudian saya enter. Nah, dia langsung menampilkan hasil penjumlahannya adalah 25. Ini sesuai dengan source code yang ada di sini. Hasil penjumlahannya adalah 25. Kemudian bagaimana kalau saya mau outputnya juga muncul di file di sini? Misalnya sebagai file output.txt bisa ya. Jadi saya buat seperti tadi. Kemudian saya spasi lagi. Saya buat tanda lebih besar. Tadi di sini pakai tanda lebih kecil, langsung nama filenya. Kalau untuk outputnya tanda lebih besar, kemudian nama file outputnya, misalnya output.txt nama filenya, misalnya ya. Jadi bisa gunakan nama lain. Kita enter. Dia menghasilkan file output.txt. Jadi outputnya tidak dituliskan di command prompt, tapi dituliskan di sini. Oke, ini outputnya. Hasil penjumlahan adalah 25. Cara yang sedikit lebih rapi tapi sama-sama ekstrimnya adalah menggunakan file.bat. Jadi kita bisa buat file yang ekstensinya bat seperti ini. Jadi bisa klik kanan new file, klik kanan new ini, new text dokumen misalnya.
tapi kita rubah ya. Misalnya dia ekstensinya bat ya, .bat, file bat. Misalnya nama filenya adalah spasi bat, tobat. Yes. Ya di sini kita edit lagi. Edit. Jadi ini gunanya untuk memanggil CMD juga sama ya. Atau kita edit pakai Notepad++ lah. Oke, di sini kita buat perintahnya sama. Jadi misalnya kita mau kompilasi ini, kalkulator penjumlahan. Kemudian kita panggil dengan perintah java. Kemudian nama file source-nya .java. Kemudian perintah javanya, nama hasil compile-nya tanpa ekstensi. Kemudian inputnya pakai tanda lebih kecil ya, lebih kecil input .txt. Kemudian spasi untuk outputnya, output .txt. Kemudian kalau kita mau lihat hasilnya sementara sebelum dia di close, bisa kasih di sini pause. Selesai. Kita save dulu. Oke. Kemudian cara jalankannya bagaimana? Jadi cara kasih jalannya ini, kita close dulu nih. Jadi saya hapus dulu hasilnya sama outputnya ya. Saya delete. Ya, cara menjalankan file bat ini cukup di double klik saja. Jadi kalau mau dirubah isinya pakai edit atau pakai edit Notepad++, edit pakai Notepad++. Kemudian kalau cara menjalankannya langsung double klik saja ini, atau open, bisa open ya. Double klik saja atau open, double klik. Ya, ini dia jalankan. Nah, dia run ini. Java, kemudian dia jalankan juga ini, dia panggil inputnya, kemudian dihasilkan outputnya. Oh sorry, ini ada yang salah ya, ada salah tulis. Tapi kita lihat di sini ada outputnya. Walaupun salah tulis, dia tetap tuliskan outputnya. Ya, ini ada outputnya. Coba saya hapus dulu, mungkin kurang meyakinkan. Output dan kelasnya saya hapus. Kemudian saya lihat di sini tobat tadi ya, tobat. Kita edit dulu. Oh tidak ada ya, berarti itu tadi hasil result dari command prompt-nya. Oke, saya run lagi. Dia menghasilkan file ini, cepat sekali, tidak kelihatan. Ini kalkulator penjualan kelas, kemudian outputnya. Jadi outputnya dia tuliskan di sini. Oke, jadi itu cara yang sama sebenarnya, menggunakan file bat. Kemudian kadangkala kita belum men-set variable environment untuk Java. Jadi kita juga harus menambahkan di sini pada saat kita mau compile, atau lewat command prompt juga tadi harus ditambahkan set untuk set path dan set class path-nya ya. Kita bisa buat seperti ini, set path. Oke, jadi ini kita bisa set path dan class path. Ini juga berguna kalau kita misalnya punya beberapa JDK di dalam komputer dan kita mau pilih salah satunya. Oke, saya punya beberapa JDK di sini. Ada, saya cari dulu sini foldernya, Java. Ya, ini ada JDK 15 dan 18. Saya gunakan 15 misalnya. Saya masuk ke folder bin. Ya, cukup saya copy saja ini ya, directory untuk tempat di mana perintah Java berada. Jadi perintah Java sebenarnya ada di sini ya. Program untuk Java tadi ada di sini. Ini java.exe, Java juga ada. Ya, dia ada di sini. Sebenarnya saya memanggil file ini tadi ya. Cuman karena sudah saya setting di variable environment, berarti tidak usah saya harus setting lagi, bisa terpanggil. Oke, misalnya belum terset variable environment-nya, bisa ditambahkan di atasnya. Set path sama dengan pakai petik mungkin. Coba kita coba dulu pakai petik. Kemudian titik koma. Di sini juga pakai petik. Kemudian titik koma. Ya, ini kalau class path-nya belum diset di variable environment. Oke, setelah itu kita coba jalankan di mana tadi programnya. Nah, kita coba double klik lagi nih, tobat. Oke, hasilnya sama ya. Dia berhasil menjalankan programnya. Jadi caranya seperti itu, cukup sederhana. Baiklah, saya kira video tutorial singkat untuk bagaimana menjalankan source code Java dengan cara yang lebih ekstrim sudah saya cukupkan sampai di sini dulu. Kalau ada saran dan pertanyaan boleh dituliskan di kolom komentar. Jangan lupa like, subscribe, share jika video ini bermanfaat. Mohon maaf atas segala kekurangan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.